Kau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, supaya kami bisa memuji-Mu dan bisa menerima firman-Mu ya Tuhan. Hari ini juga GCC Christ Center Ministry berulang tahun, anniversary ke-3 tahun. Semuanya itu hanya karena kebaikan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke topik kita. Tema kita hari ini, saudaraku, sesuai ini dalam rangka ulang tahun. Topik kita ini ya, be happy. Iya. Be happy, Kristus yang melakukan. Be happy. Wah, ternyata kata be happy itu nggak semua orang bisa be happy loh. Ini beliau barusan cerita nih sama saya. Tadi ini barusan. Ada sahabat beliau mau bunuh diri, saudara. Wah, nanti saya mau bawa Pak Girsang ke sana. Mau bunuh diri udah. Dan teman-teman yang lain sudah banyak yang bunuh diri, saudara. Gara-gara apa? Jadi begini, saudara. Saudara pernah dengar firman Tuhan berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita, yang setiap saat bisa menerkam kita, betul nggak? Apakah pernah Bapak melihat ke kiri ke kanan di sekeliling kita ada iblis, ada makhluk iblis? Pernah lihat? Saya jujur almost 60 years umur saya hampir 66 tahun, saya nggak pernah lihat ada iblis di sekitar saya. Yang ada tahu siapa? Istri saya, ya mungkin agak cerewet dikit ya kan. Ada anak saya, ada menantu, ada cucu, ada tetangga, ada sahabat, teman sekantor. Ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah perdagangan yang dia sedang, bisnis yang dia sedang lakukan, deal sama orang, ada masalah hukum. Itulah masalah kalau kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa berdamai dengan situasi yang ada in all our environment. Itu dia menjadi iblis. Karena dia to attract Anda, menarik Anda jauh dari Tuhan. Karena Anda stres, susah, nggak bisa be happy dalam hidup, nggak bisa fokus kepada Tuhan. Nah, itulah iblis. Betul ya, saudara? Jadi jangan berpikir ada makhluk iblis yang betul-betul gayanya, bentuknya gimana, itu nggak ada, saudara. Ya, to tell the truth, itulah kehadapan kehidupan pribadi kita seperti itu, sahabat sekalian ya. Oke, sekarang masuk, saudaraku. Nah, pertanyaannya, saudara, siapa yang minta lahir dan ada di bumi? Ada bapak ibu bilang, Tuhan, gue minta ada di bumi, di Indonesia. Mau minta lewat bapaknya saya ini, mama saya ini, mau lewat Obama. Ada? Gak ada. Tak seorang pun kita minta hidup di bumi. Tapi kita ada di bumi. Sukunya, saya mau dari suku India, orang Batak, orang Chinese, orang Amerika. Enggak ada kan? Enggak ada. No one ask something like that. Enggak ada kita minta sama Tuhan seperti itu. Tapi nyata, fakta, saudara dan saya ada di bumi ini, betul nggak? Ada di Indonesia. Saat ini ada di ruangan hotel ini. Dan kita bisa berkenalan sama-sama, bisa bertatap muka dengan muka, ya. And then, mengapa kita harus be happy? Mengapa? Kok kita harus be happy? Kenapa? And then pertanyaan berikutnya, apa yang Tuhan sudah lakukan? Apa sih yang Tuhan lakukan? Next, bro. Nah, mari kita lihat pelan-pelan. Nah, ini adalah nomor 2, ketetapan tujuan Tuhan. Saudara bisa baca, ini sahabat saya sering ngomong ayat ini. Sahabat saya Pak Suhanda, ya, sering ngomong ayat ini. Ini dia katakan, Efesus 1:4. Sebab di dalam Dia, yaitu siapa? Kristus. Di dalam Dia Allah telah memilih kita. Wow, dasar kan? Telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, sangat dahsyat sekali. Jadi planning Tuhan, kita ini tak bercacat, kita ini kudus, saudara. Jadi kekudusan, tak
bercacat celah, bukan usaha saudara dan saya. Kalau saudara, kita yang berusaha membuat diri kita menjadi kudus, dan kita berusaha menjadi apa? Tak bercacat celah, I will say kita pasti gagal. Anda akan stres. Maka tidak heran kalau ada pendeta di Amerika bunuh diri, saudara. Ya, bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Pasti something wrong di dalam kehidupan. Kenapa? Saudara, kalau yang hidup itu saudara di dalam hidup ini, itu kita pasti stres. Jadi begini, kenapa tadi ada pertanyaan-pertanyaan itu kita nggak siapa yang minta lahir itu? Saya ingin begini, saudara. If you meet someone, siapapun dia, baik dia orang orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, apapun siapapun, saudara, mari ajak dia berbicara, bangun relasi dengan dia. Katakan kalau ada yang susah stres, jangan stres dan susah. Ingat, kita ada di bumi, gak ada yang kita ada di bumi. Tapi Tuhan sudah siapkan saudara dan saya ada di bumi ini dengan maksud yang sangat besar. Ada amin, saudara? Ada hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam setiap orang. Yaitu apa? Yaitu satu hal, Tuhan hidup dalam setiap manusia. Ada amin, saudara? Saudara, saya pernah melayani orang Buddha. Saya pernah melayani orang Buddha, saudara. Dia bilang apa? Karuntungan. Kamu tahu, di dalam saya ada Tuhan. Pendeta aja mau ngomong gitu. Pendeta ngomong Tuhan masih di sana, belum datang. Orang Buddha bisa bilang Tuhan ada di dalam dia, saudara. Nah, saya renungkan betul. Karena di Kisah 2 ayat 17 katakan Tuhan telah mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Bukan hanya kepada murid-murid, kepada semua manusia. Jadi kalau kita punya bayi baru lahir, ada Tuhan di dalam dia. Siapapun dia, anak siapapun. Nah, ini yang mereka tidak sadar. Jangan dikira Anda sakti, saya sakti kalau berdoa sama orang terus Roh Kudus datanglah, masuklah ke orang ini. Emang siapa kita? Saudara bisa berdoa gitu? Undang Roh Kudus, undang Tuhan supaya masuk ke orang lain? Gak bisa. Tuhan yang sudah ada dalam dia. Cuma orang itu tidak mengerti, orang itu tidak paham. So our responsibility, tanggung jawab kita, tugas kita apa? Mengajak, menceritakan supaya dia renew their mind, supaya pikirannya berubah, supaya dia sadar ada Tuhan di dalam dia. Tuhan yang sama di dalam saya, Tuhan yang sama di dalam dia. Karena 1 Korintus 6 ayat 17 katakan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dahsyat ya Bapak Ibu? Karena Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Jangan kita terpaku dengan Kristus yang pernah mengambil wujud manusia terus menganggap Tuhan seperti itu. Nah, itu kita salah, saudara. Karena di 2 Korintus 5 ayat 16 katakan, ya, kita pun tidak bisa menilai orang dengan ukuran manusia. Kenapa? Karena setiap orang pada dasarnya sesungguhnya telah lahir baru di dalam Kristus. Cuma orang itu tidak sadar. Karena kematian, kalau pada Adam semua manusia jatuh dalam dosa. Karena lebih besar kasih karunia Allah. Karena satu Kristus semua orang mendapat kasih karunia. Benar? Cuma orang itu tidak menghargai, saudara. Jadi tugas kita adalah memberitakan kebenaran, menceritakan kasih Tuhan supaya dia sadar bahwa dia dikasihi Tuhan. Walaupun tadi ada yang mau bunuh diri, nanti kita ketemu Pak Juanda ya. Tolong diatur waktunya supaya kita cerita supaya nggak jadi bunuh diri Pak Juanda. Pak Suhanda, Pak Juanda. Suhanda and Juanda is very close. Sorry. And then lanjut bro. Nah saudara, saya mengajak kita untuk memahami, mengerti bahwa perjanjian lama yang kita baca itu adalah bayangan, saudara. Penggenapannya di perjanjian baru yaitu di dalam Kristus. Ya, saudara. Nah,
Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, bla 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 bla. Dan apa? Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, ya. Ingat ini, gambarnya dia, gambarnya Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, jadi manusia itu in Hebrew, dalam bahasa Hebrew itu ada disebut Adam. Ya, Adam. The son of the red earth. Jadi tanah. Jadi sebetulnya ya Adam itu adalah tanah, earth, bumi gitu ya. Dari bumi, maka orang Israel itu sebut juga bumi. Jadi kalau bilang gini, saudara kalau baca firman Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan pikirkan pikiran kita terus, oh Allah menciptakan jagat raya ini, bumi ini. Enggak itu saudara. Bukan itu maksudnya. Itu hanya satu terminologi yang digunakan oleh Tuhan, karena bumi ini sudah eksis sebelum manusia ada. Belum turun di bumi, ini udah ada. Jadi dia digunakan sebagai satu terminologi yang untuk diceritakan supaya ada ceritanya. Jadi kalau Allah menciptakan langit dan bumi, langit is talk about heaven, heaven is talk about God, betul kan? Earth, bumi is talk about manusia. Jadi itu artinya apa? Tuhan membuat perjanjian antara dirinya dengan umatnya. Itu sebetulnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan membuat perjanjian antara dirinya dengan umatnya. Nanti kita bisa cerita hal itu di lain kesempatan. Ya. Ada, saudaraku? Nah, di sini dikatakan ini ya. Yang berikut ini saudara baca yang di bawah ini. Nih, 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini di tahun 50-an 60-an, tanggal ya. Waktu ditulis ayat itu, ya. Jadi jangan bilang sekarang itu kita tarik-tarik ke sekarang. Jadi waktu itu pun sudah seperti itu. Ya kalau Yesus mati tahun 33 Masehi, tahun 50-an sekian, itu sudah seperti itu. Ya, sudah seperti sekarang. Ya, sekarang. Jangan tarik sekarang, nanti anak cucu kita sekarang baru sekarang. Ini ceritanya sudah begitu, ya. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ini kalau saudara baca kata ini begini literal seperti itu, maka saudara bilang saudara belum sama seperti Kristus. Belum sama seperti dia. Sama seperti Kristus ini harus kita lihat lagi. Samanya apa? Karena banyak orang, oh kita mau sama seperti Kristus, kita mau sama seperti Kristus, tapi dalam konteks yang apa ya? Kayak Adam dan Hawa. Waktu dia melihat pohon itu dia bilang gini, dia bilang, wow, kalau gua makan ini, saya akan sama seperti Bapa, bisa tahu apa yang baik dan yang jahat. Nah nanti konteksnya ini agak beda saudara. Tidak seperti itu. Tetapi banyak orang mendorong kita supaya sama seperti Kristus tanpa mengerti konteksnya, saudara. Ya, jadi kata akan di sini, ini disebutkan ini sekitar tahun 60 ke 65 Masehi, saudara. Jadi kata akan di situ masih di tahun 60 65. Nah, terpenuhinya secara pemahaman bangsa Yahudi. Pemahaman bangsa Yahudi, bukan pemahaman kita. Waktu itu orang Yahudi bisa paham. Waktu terjadi keruntuhan bait suci Allah. Waktu bait Allah hancur tahun 70, maka ini pakai kata akan, saudara. Akan, bukan akan sampai sekarang-sekarang. No, akan yang belum terjadi. Nanti saudaraku, akan ini konteksnya dipenuhinya, digenapinya di tahun 70 Masehi. Nah kalau nanti ini masih bingung, nggak apa-apa direnungkan. Ya kita punya line ya, nanti Zoom bisa kita dalami ya. Jadi saya mau katakan kata akan ini telah digenapi di tahun 70 Masehi. Waktu bait Allah hancur, ya, Roh Allah tidak ada di sana lagi. Roh Allah telah masuk, telah ada di dalam orang percaya. Ada amin? Nah waktu tadi yang saya katakan
Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya saudara dan saya telah menjadi satu roh dengan siapa? Kristus. Ada amin saudara? Amin. Maka waktu saudara satu roh dengan Kristus, artinya apa? Saudara telah bertatap apa? Muka dengan muka dalam roh. Jadi bukan muka dan muka dengan muka kita ini. No. Muka dengan muka dalam roh. Karena Allah itu roh. Kristus adalah Allah yang roh. Dan kita telah menjadi manusia roh di dalam Kristus. Ada amin saudara? Inilah dahsyat sekali. Kalau kita menangkap kebenaran ini saudaraku, hidup Anda will be happy. Ya, luar biasa. Kenapa saya bisa bercerita begitu? Karena saya mengalami pengajaran saya yang lama sama pemahaman saya saat ini. Maka saya be happy saudara. Nggak ada stres, nggak ada ketakutan, nggak ada tanda tanya. Saya dalam hidup saya sekarang ini tidak ada tanda tanya satupun tentang ketuhanan, tentang Alkitab. Maksud saya teka-teki yang tak terjawab gitu maksud saya. Tak ada satupun yang tak terjawab karena semuanya already finish. Ya, tetelestai, semua telah kita hidup di dalam Tuhan. Nah, ya saudaraku, dahsyatnya. Kalau saudara hidup di luar Tuhan, everything belum selesai, betul? Tapi waktu Anda hidup di dalam Dia, everything selesai. Indah banget hidup ini. Nanti saudara, coba saudara sampai nangkap pemahaman ini, pasti saudara akan mengalami hal luar biasa. Saudara diubahkan paradigma saudara, pemahaman saudara, saudara akan mengalami hal luar biasa. Ya, ini lanjut dulu. Nah, ini saudara mau detail, tolong perhatikan saudaraku. Tapi saya agak cepat aja lah di sini. Nah, ini yang tadi, ayat yang tadi, ingin sama seperti Tuhan, ya kan? Segambar dan serupa dengan Dia. Maka ini adalah janjinya Tuhan, betul kan? Tuhan yang ngomong itu. Jadi tidak bisa kita yang berusaha supaya kita menjadi seperti Tuhan, menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita bisa melakukan? No. Karena Dia yang ngomong, Dia yang melakukannya. Maka Dia turun ke bumi. Sang Tuhan, Sang Allah yang roh itu, Allah yang firman itu, Dia turun ke bumi menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan dan hidup kembali menjadi Sang Allah yang roh, kembali kepada kodratnya. Maka Dia yang melakukannya lewat salib ini, dengan darahnya yang kudus. Sehingga kita yang penuh dengan dosa, karena hukum Taurat pada waktu itu, kita clear, semua selesai. Saudara, saya mengajak dari sini, saya berkata kepada kita semua yang ada di tempat ini, jangan lagi kita pernah berkata, saya orang berdosa. Manakala saudara berkata, saya orang berdosa, berarti saudara mengabaikan karya salib Kristus. Kristus telah mati di kayu salib untuk semua dosa kita, bahkan untuk anak cucu kita, tahun kapanpun. Semuanya sudah selesai. Tapi kalau salah, ya bisa melakukan kesalahan. Ada yang masih, misalnya ada orang masih korupsi, ada ini, ya risikonya apa? Ya ditangkap polisi lah, dikejar-kejar hukum, tertekan oleh lingkungan, itu dia merasa tertekan, jiwanya tertekan. Itu lebih dari neraka saudara. Ya, kalau orang dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar masyarakat mau dibunuh, kira-kira jiwanya tentram nggak? Nggak tentram saudara. Itu mah lebih berat dari api neraka itu, saudara. Jiwanya tidak tentram. Karena yang diselamatkan adalah jiwa. Jadi kalau jiwa kita tidak sinkron kepada Tuhan, tidak fokus kepada Kristus, maka jiwa kita teraniaya, gitu. Jiwa kita itu terintimidasi, teraniaya, saudara. Maka kalau mau hidup tenang, ya, fokus kepada Tuhan, you be happy, everything already finished. Hidup di dalam Dia, Dia yang jalan, Dia mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Dahsyat, saudara. Nah, ini yang tadi, ayat yang tadi ya. Nah, kita sudah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus dengan kematian Kristus. Maka baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, makanya saya katakan tadi, jangan lihat suku kita dari mana. Karena saudara dan saya
Di seluruh bumi ini semuanya kita telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Bagi yang sadar, tahu, renewing mind, dia happy. Tapi bagi yang tidak sadar, hidupnya masih penuh perjuangan. Anggap ya. Karena mereka nggak ngerti. Mereka kira mereka harus berjuang, lakukan ini, lakukan itu, supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. Padahal tidak begitu. Semuanya sudah selesai. Ya, jiwa kalau kita mau tenang, maka kita ada di dalam Kristus. Waktu ada di luar Kristus, maka kita stres, jiwa kita teraniaya. Kira-kira begitu. Jadi kita telah bersatu dengan Kristus, kita sudah menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Bukan satu manusia baru di luar Kristus, no. Satu manusia baru di dalam Kristus. Maka kita telah menjadi manusia roh di dalam Allah yang roh. Maka kita segambar dan serupa dengan dia, betul nggak? Tadi kan dia bilang, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, betul? Jadi kita sekarang apa? Kita telah segambar dan serupa dengan dia. Kita adalah manusia roh, ada di dalam Allah yang roh. Ada amin, saudaraku? Jadi saudara dan saya, kita telah sama seperti Kristus. Dalam arti kita sama-sama mati di kayu salib sama dia, kita sama-sama bangkit, dibaptis dalam kematiannya dan bangkit bersama dia. Dan saudara dan saya adalah menjadi manusia roh di dalam Allah yang roh. Ada amin ya? Amin. Jadi saudara sama dengan Kristus dalam hal itu, bukan sama bisa jalan di atas air, ya? Sama bukan, nggak nyambung nanti saudara. Bisa saudara jalan di atas air? Saya bisa taruh lantai, taruh air, jalan di atas air bisa, tapi bukan di kolam, ya kan? Kecuali kolamnya rata sama ini lantai juga bisa, ya kan? Selutut, semata kaki itu kelihatan di sini. Jadi saudara jangan yang itu yang mau dicari, salah ya, saudara. Jadi saudara, ini dengan ini tadi ini ada 40 tahun saudara. Nah inilah masa puncaknya keruntuhan bait suci Allah saudara. Itu puncaknya adalah keruntuhan bait suci Allah. Nanti saudara silakan pelajari. Keruntuhan bait suci Allah inilah yang disebut akhir zaman. Sesuai dengan khotbah akhir zaman, runtuhnya bait suci Allah, anak manusia datang. Ya, nanti saudara baca lagi ya. Baca ayatnya Matius 24, Markus 13, Lukas 21, kitab Daniel, kitab Wahyu, semua kitab. Muaranya adalah kehancurannya bait suci Allah sebagai akhir zaman. Akhir zaman adalah artinya zaman hukum Taurat berakhir. Gak ada lagi potong-potong binatang untuk pengampunan dosa karena Yesus sudah mati di kayu salib. Tidak ada lagi paradigma berpikir Tuhan ada di ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena Allah itu roh, Tuhan itu maha hadir. Sekarang ada di ruangan ini, ada di Amerika, ada di Hong Kong, ada di mana-mana. Itulah Tuhan. Omnipresent. Tuhan kita itu Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang tidak pilih kasih, saudara. Luar biasa, ada amin saudaraku. Saya senang sekali lihat mantu-mantu bapak-bapak dan ibu-ibu. Rasanya kalau bapak ibu berbicara di depan, kalau ada lihat orang mantu-mantu ini, itu rasanya waduh, pasti ngerti ini. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Loh bro, mana? Lepas ya? Ada gangguan sebentar. Jadi saudaraku, jadi supaya kita tidak salah di dalam mengartikan akhir zaman ya saudaraku. Nah, saudara tahu nggak? Sebenarnya secara de jure, secara hukum, semuanya telah selesai di kayu salib. Waktu Yesus bangkit dan pencurahan Roh Kudus, everything already finished. Nangkap? Tetapi bangsa Yahudi yang terikat untuk melakukan hukum Taurat, pikirannya nggak nyambung saudaraku. Nangkap ya, nggak nyambung. Maka waktu bait Allah itu hancur, ya. Firman Tuhan berkata begini, Ibrani 10 ayat 9 katakan, Aku datang. Maksud itu menceritakan kedatangan Kristus ke bumi ini adalah untuk apa? Untuk menghancurkan, melenyapkan yang pertama, melenyapkan yang pertama, menghancurkan yang pertama, menghapus yang pertama. Demi apa? Menegakkan yang kedua.
Ya ini boleh dicatat ini ayat ini ya. Ibrani 10 ayat 9. Jadi kedatangan Kristus ke bumi ini untuk menghapus yang pertama dan menegakkan yang kedua. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah hukum Taurat diselesaikan, nggak ada lagi karena sudah digenapi oleh kematian Kristus di kayu salib. Semua sudah selesai, hukum Taurat selesai. Bait Allahnya dihancurkan, belum hancur bait suci Allah. Nah dia bilang kan, robatlah bait suci itu, pada hari ketiga akan kubangkitkan yang baru. Pada hari yang ketiga yang bangkit yang baru itu apa saudara? Tubuh Kristus. Mempelainya, yang mempelainya hidup pada hari yang ketiga bangkit. Jadi saudaraku, nah untuk menegakkan yang kedua apa? Yang menegakkan yang kedua apa? Kesatuan kita dengan Kristus di dalam tubuhnya. Jadi saudara menjadi satu. Saudara dan saya telah menjadi apa? Bait suci Allah dalam roh. Jadi bait suci Allah yang dulu yang ada di Yerusalem, kalau saudara pernah ke Yerusalem udah nggak ada. Sekarang tinggal tembok ratapan, mereka meratap di tembok itu. Nah, bait suci yang baru apa? Bukannya akan dibangun nanti yang sekarang sedang mau dilulukan dibangun, bukan. Bait suci yang baru itu adalah saudara dan saya, kita sebagai tubuh Kristus. Amin saudara. Dan inilah yang tidak dimengerti, sehingga di Ibrani 9 ayat 8 katakan, Roh Kudus mengingatkan kepada orang-orang yang hidup di zaman itu bahwa menuju ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih berdiri. Kalau bait suci Allah masih berdiri di kota Yerusalem, saudaraku, maka mereka tidak paham, tidak renewing mind, tidak mengerti bahwa mereka orang percaya di zaman itu, di tahun 70 Masehi itu, mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi apa? Bait suci Allah dalam roh. Nah itu saudara. Jadi kehancuran bait suci Allah adalah momentum penting di dalam pengajaran kekristenan. Dan ini, sorry to say, tidak diajarkan di gereja-gereja kita. Tidak diajarkan bahkan di sekolah STT, saudara. Karena kita bergaul dengan banyak dokter-dokter teologi juga. Mereka bilang mereka nggak diajarkan, tapi tahu, tapi tidak diajarkan more deeply dalam apa pemahamannya, apa pengertiannya, itu tidak, saudara. Oke, sekarang saya masuk ke tahap berikutnya, saudaraku. Yang keempat adalah Tuhan yang hidup dan melakukan. Jadi, saudara, Galatia 2, ini ayat yang paling umum, saudara. Galatia 2 ayat 19-20 berkata, Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku hidup bagi Allah. Aku telah mati di kayu salib bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Nah ini, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi dalam daging yang sekarang kita ini adalah hidup oleh iman dalam Kristus, dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya bagi kita semua, saudara. Dahsyat kan? Jadi makanya yang hidup siapa? Saudara boleh bertanya dalam hidup kita masing-masing. Yang hidup di dalam diri kita ini siapa? Jadi kalau kita yang hidup, saudaraku, maka ujungnya sering stres, saudara. Tapi kalau Tuhan yang hidup, pasti be happy lah. Betul nggak? Ada amin, saudaraku? Pasti be happy. Ya. Kemudian Filipi 2 ayat 13 katakan, nah ini dahsyat, saudaraku. Ini coba mari kita merenungkan dalam hidup kita sehari-hari ya. Apakah ke halaman 8 aja langsung. Saudara, ayat ini tolong menjadi perhatian bagi kita. Dan bertanyalah kita pada diri kita masing-masing. Ini dan karena Allah lah ya, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam saudara dan saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wow, dahsyat sekali kan? Dahsyat sekali, saudara. Kalau saudara sudah masuk sampai ke sana, itu luar biasa, saudara. Dan itulah kebiasaan saya dulu waktu saya masih aktif di militer. Setiap rapat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ntar ngomong apa nih? Ngomong aja dalam in my mind, dalam hati. Tuhan, nanti kalau giliran saya bicara, ajarin gua, beri aku hikmat. Nah waktu giliran kita turn bicara, wah itu luar biasa, luar biasa.
Saya mau katakan luar biasa. Tapi kalau Anda yang menjawab dengan kemampuan Anda, saya mau katakan berarti kita nggak ada bedanya dengan yang lain. Dan itu not to solve the problem, but while Tuhan yang bekerja dalam saudara, yang mengalir, saudara will be solve the problem. Ini saya cerita ini kenapa? Karena memang saya mengalami more than 30 years, lebih dari 30 tahun saya di KMI, saudara. Dan saya praktekkan semua, saudara. Saya praktekkan. Jadi kita itu merasa very close dengan Tuhan. Nanti kalau saya cerita kesaksian itu luar biasa. Saya bilang gini misalnya ya, Tuhan saya mau Lemhanas keluar negeri, nggak mau dalam negeri. Saya nggak mau dalam negeri, Lemhanas ya. Tuhan mau luar negeri. 3 months later saya udah di Australia, saudara. Aneh kan? Saya juga gak ngerti, saudara, kalau tanya, gitu. Ya, jadi banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya alami itu intimacy, ginosko. Ini Pak Wilson sering katakan ginosko dengan Tuhan. Kalau kita udah menjadi satu tubuh dengan Tuhan, Tuhan yang mengalir, itu ada ginosko. Ginosko itu dalam bahasa bahasa Indonesia populernya, kita itu udah sebagaikan suami istri. Ya, pakai hubungan suami istri yang gak ada bedanya lagi. Gak ada malu, gak ada ini. Pokoknya udah, ya hatimu hatiku, ya semua satu. Nah, itulah relasi kita dengan Tuhan itu seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah saudara mengalami hal seperti itu dengan Tuhan? Apakah saudara mengalami dia dekat, very close? Saudara, apa Tuhan itu jauh? Nah, rugilah. Saudara dan saya, usia kita berlalu dari hari lepas hari. Kalau saudara tidak mengalami, menghidupi relasi yang intim dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan, yang seperti bagaikan suami istri, Anda akan rugi. Anda mau saudaraku mengalami keintiman dengan Tuhan yang luar biasa? Pasti ada, amin. Luar biasa, saudara. Lanjut. Nah, Tuhan yang melakukannya di Efesus juga. Nah, bayangkan saudara ini ayat ini. Saudara, sama-sama kita baca, saudara. Saya mau mengajak saudara dan saya sama-sama baca yang bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. And made us sit together in the heavenly places. Gimana? In Christ Jesus. Nah, kalau bahasa Indonesia bilang apa? Memberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Bingung kan? Agak bingung kan? Oh, kita sama-sama dia di surga. But in English they said apa? Ini loh bahasanya ini. In the heavenly places in Christ Jesus. Jadi di dalam Kristus itulah, ya, alam sorgawi, tempat sorgawi itu ada di mana? Ya, ada di dalam Kristus. Nah, kalau saudara memandang Kristus masih yang berjalan di atas air buat mujizat, ya Anda nggak nyambung, saudara. Karena Kristus itu telah kembali kepada natur kodrat kealahannya, yaitu Allah yang roh. Ada amin, saudara? Jadi kita telah menjadi manusia roh di dalam Allah yang roh. Ini dahsyat sekali. Ya, luar biasa. Jadi saudara, kita ini bukan saksi Yehova yang bilang Tuhan surga ada di bumi. No, I didn't tell you bahwa surga ada di bumi. No, saya nggak bilang surga ada di bumi loh. Surga ada di dalam Kristus Yesus. Ada amin, saudaraku? Nah, waktu kita katakan surga ada dalam Kristus Yesus, in your mind jangan lagi memandang Yesus yang berjalan di atas air, buat mujizat. Bukan. Dia telah kembali kepada kodrat kealahannya, yaitu apa, saudaraku? Roh. Ada amin, saudara? Luar biasa ya. Saya lanjutkan. Nah, ini saudaraku yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penginjil. Jadi saudara, mohon maaf, saya tidak mengajak kita mengandalkan lagi apa yang disebut dengan amanat agung. Karena amanat agung telah digenapi oleh para rasul sehingga terjadilah akhir zaman. Aku menyertaimu sampai akhir zaman, yaitu apa? Kehancuran bait suci Allah. Bukan bumi ini hancur, saudaraku. Karena Pengkhotbah 1 ayat 4 katakan, keturunan yang satu pergi, keturunan yang satu datang. Bumi will be still exist. Bumi tetap ada, saudara. Jadi silakan kalau yang punya uang mau banyak, mau beli tanah, ya boleh banyak. Silakan supaya banyak aset. Karena bumi nggak hancur. Benar ini, serius saya ngomong nih. Serius.
Jangan Anda ditakut-takuti seperti saya yang zaman saya. Waktu saya masih Lenan, nggak jadi beli tanah. Gara-gara pendeta dulu bilang tahun 88 itu kiamat. Yesus datang kiamat. Gua nggak jadi beli tanah, saudara. Ada yang seperti saya? Enggak ya. Saya termasuk yang salah. Yang terlalu percaya sama pendeta. Ya. Enggak percaya. Jadi saya salah, nggak jadi beli tanah dulu saya. Karena tahun 88 kiamat. Uangnya dipakai, habis juga uangnya. Ya karena dihabisin kan. Kalau beli tanah kan, udah kiamat buat apa beli tanah? Saudara, ada yang berhenti sekolah, ada teman sekolah, ada yang berhenti kerja. Dalam pelayanan saya itu ketemu banyak orang. Ada yang jual hartanya, pergi ke Yerusalem, nunggu-nunggu di rapture, nggak ada. Pulang-pulang udah miskin. Benar serius, nggak jadi diangkat ke sana. Kenapa? Nah inilah pengajaran-pengajaran yang tidak tepat. Akhirnya apa? Ini biar Pak Max, ini Pak Max ini orang-orang kebangsaan. Jadi begini, saudara, kita di CCM Christ Center Ministry mau mengajar. Kita ini ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita apa? Supaya Anda confirm dengan apa sih yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Ingat, ada potensi apa? Nah potensi inilah yang mengalir, Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Sehingga banyak yang jadi ahli politik, jadi TNI, jadi polisi, jadi ahli ekonomi, ahli hukum. Semuanya menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa, saudara. Amin. Tapi kalau saudara ditakut-takuti, saudaraku, apakah Anda sudah siap malam ini? Bisa saja Tuhan Yesus datang. Anda pun takut, baca firman Tuhan. Nggak sempat mikir. You don't have any time to think about your job. Mau berkarya besar, nggak mampu lagi. Kenapa? Udah ketakutan. Tuhan, kalau kau datang malam ini, jangan lupa angkat aku Tuhan. Loh, akhirnya itu yang dilakukan itu. Nah pengajaran ini, kalau saudara jadi pengajar, mari jangan mengajar seperti itu lagi. Saya mengajak jangan kita mengajar seperti itu. Kenapa? 1 Timotius 4. Bisa ada yang buka? Tolong buka satu ayat. Bisa buka ke situ bro. 1 Timotius 4 ayat 16 ya. 16 Bu. Tolong baca Bu. Begini, nah ini ya. 1 Timotius 4 ayat 16 ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Saudara, waktu kita mau mengajar, hati-hati dengan pengajaran kita. Jangan sampai salah, karena ini akan ditangkap, dipegang orang, dan dia akan sampaikan lagi kepada orang lain. So, mari ngajarkan kebenaran. Untuk itu Christ Center ini, Christ Center Ministry berdiri. Ada orang-orang. Saya sering bilang sama istri saya ini, Ma, aduh aku sangat bersyukur loh. Kenapa? Ada teman-teman yang luar biasa di Christ Center Ministry yang bisa menangkap, sama-sama menangkap kebenaran. Luar biasa. Di Christ Center Ministry nggak ada gaji. Saudara, nggak ada gaji. Tapi rela mengeluarkan uangnya, saudaraku. Nggak ada gaji, saya kasih tahu. Di Christ Center Ministry nggak ada gaji. Jadi kalau saudara mau join nggak jadi. Ini gara-gara bilang Christ Center Ministry nggak ada gaji. Tapi ingat, ya kita, ya tolong dukung dalam doa, sahabat-sahabat sekalian. Ini ceritanya. Ini kita cerita di future, ya. Jadi gini, teman-teman sekalian, tolong dukung Christ Center Ministry dalam doa. Ya, kita percayalah Tuhan izinkan akan memiliki tanah sekitar 50 hektar di Jonggol, saudara. Ya. Nah, untuk apa tanah 50 hektar itu? Nah, yang 2 hektar kita ingin bangun nanti atau berafiliasi atau bangun sendiri STT, saudara. Sekolah teologi, sekolah tinggi teologi untuk mengajarkan kebenaran, back to the Bible. Ya, kembali kepada kebenaran yang sebenarnya. Nah, ini yang kita mau ajarkan di STT. Kemudian di sebelah itu di tanah yang selebihnya kita ingin membangun pertanian yang perputarannya cepat, profit oriented untuk menghidupi pelayanan. Kira-kira begitu. Bisa kita ada mimpi, oh di sini daerah ini pakai teknologi Israel, oh di sini teknologi dari Cungkok. Kita nggak tahu, itu masih angan-angan. Ya kira-kira
mohon dukung dalam doa sahabat-sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan itu semua bisa terwujud sehingga kita bisa betul-betul membangun generasi ke generasi, anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Ada amin, saudaraku? Mau saudaraku? Yes. Mau ambil bagian? Siapa yang mau ambil bagian, angkat tangan saudaraku. Ini belum semua, ini belum semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, jadi saudara, ini yang perlu kita beritakan ini saudaraku. Ya, ini siapa yang kita beritakan? Kristus yang sebenar-benarnya. Pengenalan Kristus itu sampai 100 kali lipat. Jadi jangan cuma yang bercerita jalan di atas air, tapi Kristus yang telah kembali menjadi Allah yang roh. Dan kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Ini yang perlu kita beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari apa? Dengan segala hikmat untuk apa? Memimpin tiap-tiap orang ke dalam apa? Kepada kesempurnaan dalam Kristus. Maka apa di sini? Itulah yang kuusahakan. Kata-kata berarti. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan apa? Dengan segala apa? Ini yang penting, ini yang kuning ini. Sama-sama kita baca. Dengan apa? Segala tenaga sesuai kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Waktu Anda intim dengan Dia, waktu Anda tahu Anda bersatu dengan Tuhan, maka all the powers dari Tuhan, semua energi dari Tuhan itu mengalir lewat saudara. Ada? Wow, ini dahsyat sekali waktu saya merenungkan ayat ini, saudara. Kalau ayat ini ditangkap oleh anak-anak Tuhan, waduh, anak-anak Tuhan semua luar biasa dalam hidupnya. Saya tahunya ini agak terlambat, saudara. Ya, setelah kami diskusi more than 4 years itu, baru saya tahu. Kalau dari dulu tahu, mungkin udah beda lagi. Itu lagi, kita sekarang tidak ada suku ini, tidak ada suku. Semuanya ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam Tuhan. Supaya setiap orang, Tuhan bisa berkarya, bekerja lewat kita semua untuk memberikan yang kebaikan, yang dahsyat bagi dunia ini. Supaya dunia ini begitu indah dalam hidup. Kita mau bicara dari hati ke hati. Supaya kita ini mau membangun kedamaian untuk Indonesia. Ada nih? Pasti kita sama lah ya. Habis? Udah habis? Mati? Habis? Oke, mati. Udah mau terakhir saudaraku. Waduh, ini the most important ini. Yang itu tadi gambar itu. Jadi begini, saudaraku. Kenapa kita bahagia? Mengapa kita bahagia, saudara? Karena apa? Kita sempurna di dalam Dia. Kita kudus di dalam Dia, jiwa kita selamat di dalamnya. Semua yang saudara impikan itu sudah terjadi di dalam Kristus. Ya, dan Tuhan yang mengalir lewat saudara dan saya. Ada nih. Nah, ini sampai ya apa ya? Nah, kesimpulan, saudara, kesimpulan. Jadi, saudaraku, dalam kesimpulan, jangan pernah di antara kita pernah berkata, ya, siapa sih aku ini? Kita kecewa dengan orang tua kita kecewa dengan hidup kita, jangan pernah. Jangan pernah kecewa. Kemudian jangan pernah kecewa apapun suku bangsa kita. Jangan pernah kecewa. Tidak ada kecewa dengan suku bangsa. Kemudian ingat, Tuhan hidup dalam setiap kita. Ada nggak? Ini penting sekali ini. Kalau Tuhan kita sadar ada Tuhan dalam kita, pasti hidupnya nggak aneh-aneh, nggak nyeleneh. Saya waktu Lemhanas di Australia, saya ke Filipina dalam studi salah satu selain tempat lain. Di Filipina saya punya ada teman kolonel yang di atas militer. Begitu jemput saya bilang, kita mau kemana bro? Cari cewek, gitu. Itu biasanya laki-laki banyak seneng, saudara. Tapi yang di sini enggak, termasuk saya. Saya bilang, nah, kita duduk di sini, kita dengar musik. Saudara, kalau ditawarin cewek seneng. Biasanya yang laki-laki normal itu senang. Yang di sini nggak normal semua. Yang di sini nggak normal semua karena nggak mau, saudaraku. Nggak mau nolak maksudnya. Enggak. Saudara, nah itu pun kita nggak mau, saudara. Kenapa? Kalau ada Tuhan dalam saudara, pasti saudara nggak aneh-aneh. Ya. Tapi kalau katanya, ada Tuhan dalam saya, terus aneh-aneh, ya berarti itu cuma lips. Di mulutnya saja, tapi dalam dia tidak betul-betul nyambung dengan. Waktu orang nyambung dengan Tuhan, hidupnya menjadi benar.
Ada amin? Nah, inilah dikatakan menjadi garam dan terang. Jadi jangan cuma slogan menjadi garam dan terang tapi tidak menghidupinya. Ada amin, saudaraku? Pulang dari sini kita semua berubah nanti ya, saudara. Pasti luar biasa, saudaraku. And then yang terakhir dekat ini apa namanya? Nah, ingat, kita telah menjadi manusia baru, manusia roh di dalam Kristus sebagai Allah yang roh. Ada amin? Artinya apa? Saudara telah menjadi serupa dengan Dia, sama segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kata kita bukan. Nah, ingat ya, ini catat. Coba saudara dulu. Kata kita, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Itu bukan Allah Tritunggal dan bukan juga malaikat. Kata kita ini adalah kata yang digunakan oleh Tuhan. Ada kedekatan antara Dia dengan sang mempelai. Tetapi di kitab Kejadian itu adalah kitab apa namanya, bayangan, blueprint perencanaan Tuhan. Marilah kita. Nah, Pak Tobing pacaran 5 tahun sama istri namanya Ibu Rebecca, anggap aja Rebecca ya. Nah, waktu Pak Tobing udah pacaran 5 tahun, udah kerja, udah punya uang, dia bilang, kekasih hatiku Rebecca, marilah kita menikah. Marilah kita membangun rumah tangga kita karena aku sudah punya uang nih, bangun. Nah, jadi kata kita itu adalah antara suami dan istri. Kita adalah mempelai. Kristus adalah kepala. Dia ajak, marilah kita bersatu. Marilah kita bersatu menjadi satu kesatuan. Nah, itulah kata kita di situ, saudara. Jadi kalau saudara bilang belum, ya nggak apa-apa. Ini saya yang nangkep. Dan saya sudah share sama teman-teman saya. Semua teman saya bilang yes. Walaupun ada masih ini, tapi akhirnya yes, saudara. Jadi gini. Jadi kita sudah bersatu. Tuhan berkata kita. Sama kita, ini kita nih. Waktu Tuhan katakan kita, is not talk about Bapa, Anak, Roh Kudus, no. Kita is talk about Tuhan berbicara dengan sang mempelai. Kita. Inilah idaman sampai Dia mati di kayu salib. Dia mati dan bangkit supaya kita menjadi satu dengan Dia. Ada amin? Inilah kata kita. Jadi saudara, jangan cerita lagi Bapa, Anak, Roh Kudus. No. Allah itu roh, Allah itu firman. Sang firman, sang Allah yang roh itu turun menjadi manusia. Dia menyelesaikan segala dosa manusia. Dia mati, bangkit, kembali kepada firman dan roh. Dan dialah Allah yang hidup. Firman yang hidup di dalam saudara dan saya. Amin? Itulah Dia, Tuhan. Kemudian realita kata kita itu adalah yang saya katakan tadi adalah Tuhan dengan saudara. Ya, itulah kata kita ya. Ada amin? Nah, so be happy, bersyukurlah saudara karena semuanya jelas, very clear in your life about firman. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ya, bisa nanti ikut di Zoom kami tiap hari Kamis ya. So be happy, jadilah kesaksian, jadilah garam dan terang. Mari berikan karya terbaik bagi kehidupan kita dimanapun kita, kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri. Do the best in your life. Baik bagi keluarga saudara, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, cucu, siapa saja, apa yang potensi, apa yang Tuhan beri. Karena nggak ada yang dibawa mati, nggak ada yang dibawa meninggal dunia, nggak ada. So do the best. Ada amin saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami mendengarkan kebenaran yang benar-benar menyentuh hati dan pikiran kami, Tuhan. Tuhan, kami aminkan. Kami telah menjadi satu roh dengan Engkau. Manakala kami menjadi satu roh dengan Engkau, maka bukan kami lagi yang hidup, tetapi Tuhanlah yang hidup di dalam kami. Dan hidup yang kami hidupi ini hidup oleh iman yang ada dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami luar biasa, sehingga kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami ada. Terpuji nama-Mu bagi kita yang telah menerima berkat-berkat Tuhan dari firman-Nya. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang
berdoa syafaat. Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu yang ajaib, yang menyertai setiap kami semua hingga saat ini. Kami tetap penuh syukur di dalam kemuliaan kebaikan-Mu yang telah Engkau hadir, ada di dalam kami di dalam Engkau. Kami syukuri, terima kasih Tuhan untuk tempat lingkungan, komunitas, tempat di mana kami berada, keluarga, maupun juga dengan tempat kerja, maupun tempat di mana kami beraktivitas bagi negara, bagi bangsa, dan bahkan di seluruh ujung bumi ini. Terima kasih Engkau, You are God in control, menyertai setiap kami Tuhan di dalam setiap langkah-langkah untuk kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami syukuri untuk Indonesia, kami syukuri untuk keberadaan yang Engkau peliharakan kami sampai saat ini. Terima kasih, jauhkan kami dari segala yang jahat, ataupun juga segala virus, apapun juga. Berikan hikmat bagi Presiden, Wapres, para menteri, pemerintahan pusat sampai ke daerah dimanapun berada Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberikan hikmat, kebenaran, kebaikan untuk pertolongan di mana kesusahan maupun kebutuhan yang ada. Terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Kau sertai senantiasa bagi setiap kami semua ini. Terima kasih pun juga tak lupa kami doakan bagi Presiden dengan rombongan yang kemarin pergi untuk ke Kiev maupun ke Moskow, misi yang besar. Terima kasih Tuhan, sertai langkah-langkah hikmat kuasa-Mu bekerja untuk sungguh membawakan kedamaian bagi bumi Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami syukuri, terima kasih atas semua kebaikan-Mu ini. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu maupun juga dengan umat-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, biarlah mereka tetap di dalam penuh syukur. Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang sudah sepenuhnya Tuhan memimpin, membawakan semuanya ke dalam kebaikan rancangan-Mu yang indah di setiap sudut ujung bumi ini. Kami syukuri, terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan, teman-teman, bahkan semua orang yang rindu bertumbuh bersama di dalam kebenaran Kristus yang telah membawakan kami di dalam kesempurnaan-Mu. Kami syukuri, terima kasih pun juga bagi para rekan maupun hadirin maupun dimanapun berada yang dengan penuh syukur memberikan apapun yang terbaik, persembahan apapun. Engkau dipermuliakan Tuhan. Berkati, pimpin, sertai setiap langkah kami semuanya ini. Kami naikkan puji syukur, hormat kami bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih.